Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Maylin Nurfiana Putri, mahasiswa program studi manajemen Universitas Al Purwodadi. Pada kesempatan ini saya melaksanakan kegiatan wawancara observasi di PT Karya Podomoro Purwodadi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dengan topik pengaruh perilaku individu terhadap kinerja sumber daya manusia. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Ya, sebelum memulai sesi wawancara, mohon kesediaannya Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Selamat sore Mbak Melinda. Nama saya Rizky Setiawati. Saya di sini sebagai supervisor HRD. Jadi di sini tugas dan tanggung jawab saya adalah terkait sumber daya manusia yang ada di PT Karya Podomoro ini. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait profil perusahaan terlebih dahulu. Bagaimana profil singkat perusahaan di PT Karya Podomoro ini, meliputi bidang usaha atau produk pelayanan yang dihasilkan? Oke, kita berdiri dari tahun 2024, tepatnya di bulan Februari. Jadi umur perusahaan kita masih 2 tahun. Perusahaan ini juga berdiri di bidang sederet kretek tangan. Jadi kita fokus di pembuatan rokok, tetapi yang memanfaatkan dari manusia, tenaga manusia seperti itu. Sejauh mana perilaku individu mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di perusahaan? Oke, yang jelas itu sangat berpengaruh. Kenapa? Satu, kita di pekerjaan ini sangat membutuhkan manusia, sangat butuh. Karena apa? Balik lagi, kita ada di perusahaan yang menggunakan tenaga manusia atau keterampilan dari manusia tersebut. Nah, di perusahaan ini selain kita jauh membicarakan terkait kualitas dan kapasitas yang dihasilkan, yang pertama adalah perilaku atau bagaimana etos kerja dari pegawai kita dulu. Jadi kalau pegawai itu sudah satu, tidak disiplin, dalam artian sering absen, sering tidak masuk, sering terlambat, itu akan mempengaruhi ekosistem berjalannya produksi, berjalannya perusahaan. Jangankan kita ngomong kapasitas, kalau orangnya sudah tidak disiplin dulu, itu pasti akan mempengaruhi kapasitas, akan kurang dari target, kualitasnya apalagi seperti itu. Dan juga yang menurut saya penting, gak kalah penting selain absensi adalah komunikasi. Kalau dari karyawan, baik itu di golongan yang sudah staff atau dari operator produksi, tidak bisa mengkomunikasikan. Komunikasi itu kan 2 arah pasti. Kalau salah satu sudah denial, sudah menolak terlebih dahulu menerima informasi dan tidak ada kepercayaan lah antara satu bagian dengan yang lain, itu juga akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada di perusahaan. Nah, di antara beberapa faktor kan ada faktor kemampuan, faktor keterampilan, faktor sikap, faktor persepsi, faktor kepribadian, dan faktor pembelajaran. Nah, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap perilaku individu dan kinerja karyawan? Oke, menurut saya semua aspek itu penting. Jadi semua aspek itu punya peran dalam kita bekerja. Otomatis semua aspek itu juga penting dalam ekosistem keberlanjutan dari perusahaan juga. Keterampilan kalau tidak diimbangi dengan disiplin alias tadi sikap kerja ya, attitude-nya tadi, itu juga nggak akan bisa jalan. Gitu. Untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia, strategi apa saja yang ditetapkan oleh perusahaan? Kita satu ada training yang jelas, 2 kita ada coaching. Jadi
selain training kan kita mengajari ya. Untuk coaching berarti kita ada pendampingan. Kalau misalnya seorang pekerja nih tidak perform, kita akan lakukan dulu pendekatan. Nah di situ pendekatannya apa? Kita dari personal ke personal. Kita tanya kendalanya apa, lalu kita nanti analisa dia butuh apa sih. Nah itu baru ada training lanjutan untuk meng-coaching kekurangannya dia tadi. Gitu. Berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia kan ada pengetahuan, keterampilan teknis, dan keterampilan non teknis. Apa yang paling dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja secara profesional dan mencapai kinerja yang optimal? Menurut saya tiga-tiganya itu harus seimbang ya. Jadi nggak bisa salah satu menonjol. Nah selain kompetensi tersebut, apa yang menjadi daya tarik di PT Karya Podomoro Brodadi sehingga calon karyawan tertarik untuk bergabung dan berkembang di perusahaan ini? Oke. Kalau hal yang menarik menurut saya daripada yang lain ya, itu adalah di sini kita membudayakan antar pekerja, antar level pekerja ya, antar jabatan itu tidak ada apa istilahnya senioritas. Selain itu juga kita untuk saat ini kalau PKBT jelas ada aktivitas olahraga bersama rutin 2 minggu sekali. Ada hiburan, kita biasanya datengin organ di dalam, teman-teman boleh nyanyi sepuasnya, di situ sudah disewakan penyanyi sama bandnya seperti itu. Terus di sini juga rutin ada lomba-lomba yang selalu kita adakan. Kita menyadari bahwa pekerja kita di sini banyak Gen Z didominasi, jadi 85% itu Gen Z. Jadi kita bagaimana caranya teman-teman ini walaupun di lingkungan kerja nggak yang sepaneng, nggak yang stres kayak gitu. Berarti balik lagi ke kenyamanan gitu ya? Betul, karena saya sendiri kalau kerja nggak nyaman juga nggak betah. Iya. Kita coba gali di situnya dulu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas seluruh penjelasan yang telah disampaikan. Terima kasih juga karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk menjadi narasumber wawancara ini. Maaf apabila selama proses wawancara terdapat perkataan, pertanyaan atau sikap yang kurang berkenan. Semoga PT Karya Podomoro Brodadi semakin maju, berkembang dan terus meraih kesuksesan. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Mbak Melinda sudah menyempatkan ke sini, main-main ke sini.